Baik, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Eh, Baik Bu, pada kesempatan ini saya dari calon guru bergerak angkatan 11 di Kota Pistoli, yang mana dalam LMS ada tugas calon guru bergerak yang mana mewawancarai Bapak dan Ibu guru, khususnya Bapak kepala sekolah dan juga Ibu kepala sekolah di setiap sekolah terkait dengan kasus-kasus yang kita alami di sekolah kita masing-masing, yang mana nanti di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana mengenai pengambilan keputusan khususnya di sekolah kita SMP Negeri 3 ini, sekolah Utara. Nah, kalau berkenan Ibu, saya langsung berikan pertanyaan kepada Ibu. Dengan senang hati. Oke, terima kasih. Nah, jadi pertanyaan pertama Bu, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita ini Bu? Mungkin bagaimana keputusannya yang sudah pernah Ibu ambil di sana? Ya. Sebelum mengambil keputusan dari Pak yang kita lakukan di sini, kita dulu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Setelah kita mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, baru kita cari solusi untuk menyelesaikan masalah. Apalagi dalam penyelesaian dilema etika ini memang tidak segampang membalikkan telapak tangan, tapi butuh proses. Sehingga kita mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Oh, berarti Ibu mengambil keputusannya pertama dulu mengidentifikasi masalah-masalah ya, kasus-kasus yang ada sama guru. Oke Bu, yang menjadi pertanyaan kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama ya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi di sini bagaimana pengambilan keputusan Ibu selama ini terhadap kasus itu? Ya, kalau pengambilan keputusan ada yang langsung diselesaikan hari itu juga, Ya. ada juga yang butuh proses melihat kasus atau masalah yang dihadapi guru. Jadi khusus masalah dilema etika ini, masalah moral, ini butuh proses ini dalam penyelesaian. Boleh secara bimbingan setiap hari kepada Bapak Ibu guru, mulai juga secara aturan, boleh juga sesuai dengan norma-norma ketentuan yang berlaku di satuan pendidikan. Berarti intinya ya Bu ya, butuh proses ya. Butuh proses sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku. Oke. Yang menjadi ketiga Bu, pertanyaan ketiga, tentu dalam pengambilan keputusan yang sudah Ibu sampaikan barusan tadi, tentu ada langkah-langkah ya, ada langkah-langkah dan juga prosedur ya, seperti apa yang mungkin biasa Ibu lakukan selama ini sebelum pengambilan keputusan. Ya, pertama dulu langkah-langkah yang kita selesaikan dalam menyelesaikan masalah. Pertama melakukan observasi, ya, melihat situasi, kemudian setelah itu supervisi masing-masing guru atau ada masalah-masalah yang dihadapi, dan kemudian kita membuat program kerja di sekolah sehingga tertata rapi pelaksanaan kegiatan di sekolah dan juga mendengarkan masukan guru dari perbaikan ke depan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang benar. Dan langkah-langkah itu menurut saya itu tepat dan itu sudah kita laksanakan. Buktinya Bapak Ibu guru dengan melaksanakan kegiatan observasi sekaligus pembimbingan, supervisi, membuat program yang jelas kepada Bapak Ibu, dan dalam hal pengambil keputusan sudah ada pedoman sesuai dengan ada SOP juga yang kita buat. Dengan SOP itu Bapak Ibu bisa menjalankan opsinya sesuai dengan diberikan oleh kepala sekolah. Demikian. Terima kasih Bu. Lanjut Bu, pertanyaan yang berikutnya. Ini berkesinambungan ya biar pertanyaannya mungkin sudah disampaikan tadi, proses-proses dan juga prosedur. Nah, jadi di sini lanjutannya hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika ini? Hal yang efektif menurut saya itu mengidentifikasi akar permasalahannya apa. Kalau kita sudah tahu itu akar permasalahan dengan cara identifikasi masalah, tentu kita beranjak dari situ untuk mencari solusi
solusi apa yang kita cari atau untuk menyelesaikan masalah. Nah, setelah itu baru kita laksanakan sesuai dengan masalah yang kita temui di lapangan. Dan hal itu sudah kita laksanakan. Efektif ya, Bu, ya. Sangat efektif. Tidak boleh langsung juga langsung menyelesaikan masalah tanpa tahu mencari akar permasalahan yang sesungguhnya. Sehingga dengan cara ini menurut saya itu tepat dan kita sudah laksanakan di sekolah. Berarti sudah ya, Bu, ya. Sudah. Berarti artinya efektif. Sangat efektif sekali. Oke, terima kasih. Berikutnya ya, Bu, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan mungkin tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangan sih banyak karena ini susah merubah kebiasaan yang sudah biasa selama ini. Masalah etika, moral etika guru, membaca apalagi dengan hari ini di Merdeka Mengajar. Dan kalau dulu kan K13, jadi merubah image itu tidak segampang membalikan kerapatannya. Tapi tantangan saya merubah kebiasaan yang sudah lama itu sampai sekarang saya harus bekerja keras untuk satu, tetap menyuarakan terus yang namanya itu merdeka dengan sering-sering mengarahkan, membimbing, dan memberikan juga aturan-aturan dan regulasi-regulasi. Saya rasa itu untuk mendekatkan pengetahuan tentang perkembangan kemajuan yang saat ini sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya rasa itu dengan adanya regulasi dan aturan, utama umat itu yang ada di sini menerima kegiatan tersebut. Akhirnya dengan langkah tersebut, Bapak Ibu guru pelan-pelan melihat, mengamati, sekaligus melakukan sesuai dengan ketentuan sehingga masalah tersebut bisa teratasi. Salah satu merubah image. Berarti satu hal yang menarik tadi itu bahwa di sekolah kita ini menggunakan kurikulum merdeka ya. Ya, kita menggunakan kurikulum merdeka. Tapi tidak serta merta sudah itu sudah mengenal bagaimana. Nah, ini tantangan tadi. Tantangan kita tadi merubah image-nya Bapak Ibu guru dan melangkah dari kurikulum 2013 masuk dia ke kurikulum merdeka itu butuh proses. Artinya tetap pembimbingan dan sebagai kepala sekolah mengarahkan mereka untuk tetap belajar dalam platform mereka mengajar sebagai sumber pengetahuan untuk menyelaraskan pendidikan ini secara nasional. Itu juga kami berterima kasih kepada pemerintah dalam ini Kementerian sudah menyediakan sehingga persepsi Bapak Ibu bisa menyamakan. Dan pemahaman juga tentang itu pelan-pelan bisa mengikuti era perkembangan zaman saat. Saya setuju karena kalau kita mengatakan sudah 100%. Masih belum. Karena saya melihat juga di sekolah-sekolah yang seperti itu sama dengan kasus yang dulu hadapi di sekolah kita. Oke, jadi kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kala mungkin atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Artinya di sini apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Artinya bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan pada saat pengambilan keputusan itu? Dalam hal pengambilan keputusan seperti yang disampaikan dari awal, ada hal keputusan yang harus diselesaikan. Dan untuk menyelesaikan masalah yang khususnya dilema etika ini, saya tetap memberikan jadwal. Ada jadwal saya, kadang jadwal masuk kelas, kadang pembimbingan Bapak Ibu guru 1 kali dalam 1 minggu. Bapak Ibu guru apa saja yang kita evaluasi selama ini sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah dan bisa tercapai. Jadi jadwal itu tepat sekali kalau kita laksanakan sehingga kita mengetahui kelemahan atau sekaligus kita mengevaluasi kinerja baik Bapak Ibu guru dan termasuk juga kepala sekolah hal-hal yang Jadi menarik tadi yang disampaikan Ibu bahwa ini punya jadwal ya. Jadi kalau seandainya juga pada saat itu ada satu pertemuan yang mana ya mesti harus diambil satu keputusan. Jadi yang Ibu sampaikan tadi mesti harus ada jadwal. Artinya tidak tunda dulu keputusannya pada saat itu bagaimana menjadi jadwal. Saya bisa sampaikan tadi ada keputusan yang diselesaikan pada saat itu.
Dan bila seandainya di jadwal yang sudah kita tentukan ada sesuatu hal yang utama juga diselesaikan oleh teman ada kamu, dan itulah pentingnya komunitas. Segala sesuatunya dalam menyelesaikan kolaborasi ya. Ya, itu penting. Oke, baik Bu. Pertanyaan berikutnya, dalam penyelesaian kasus mungkin pengambilan keputusan Ibu, ya mungkin apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus milenial ini? Mungkin ada faktor-faktor atau ada seseorang mungkin seperti itu. Ini pentingnya juga kolaborasi komunikasi dan juga termasuk untuk organisasi kita manfaatkan. Saya kalau bermain kurikulum, kalau masuk kasus yang di kurikulum, kita komunikasikan di situ. Kalau bagian kesiswaan, kita komunikasikan sehingga dalam menyelesaikan masalah itu cepat. Dan saya rasa itu solusi yang tepat untuk berkolaborasi komunikasi dengan sesama itu. Oke Bu, yang terakhir ini Bu, pertanyaan dari semua apa yang sudah Ibu sampaikan dalam penyelesaian kasus di sekolah Ibu. Tentu pertanyaan terakhir ini menarik sekali, dan ini juga menjadi kesimpulan historik yang sudah kita buat. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, mulai dari pertama sampai selesai, ya mungkin pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang diuangi keputusan dari tahapan ini dari pertama sampai selesai? Kenapa pembelajaran bisa Ibu refleksikan? Ya, pembelajaran dari apa yang disampaikan Bapak ini sangat juga membuat saya tertarik. Sebenarnya tidak saya pikirkan apa pembelajaran, tapi dengan disampaikan ini ternyata ada juga hasil dari apa yang kita bicarakan tadi. Pertama, setiap dalam hal mengambil keputusan tidak serta-merta harus ada yang diselesaikan ada yang butuh proses dan ada yang harus berdasarkan langkah-langkah yang saya tadi boleh mengidentifikasi, diadakan permasalahannya, dan dipikirkan solusinya, dan keputusan yang tepat dalam organisasi. Termasuk kolaborasi tadi. Termasuk Bapak Ibu guru di sini. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang kurang kolaboratif, itulah tugas kepala sekolah sebagai manajerial memimpin Bapak Ibu guru bagaimana supaya mereka mampu bersama. Tapi sampai saat ini boleh saya nyatakan Ibu di sini bekerjasama dengan baik. Artinya semuanya tidak berjalan dengan baik sesuai dengan program yang berlaku. Oke, baik Bu, terima kasih seluruh jawaban dari pertanyaan Ibu. Ini sangat membantu saya dalam program keberhasilan calon guru ke-11, dan tentunya dari semua pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibu, dan tentunya tidak ada alasan untuk terima kasih, dan semoga apa yang direncanakan di sekolah ini sesuai dengan harapan tadi bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu. Sukses selalu. Ya,